Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini bagian kedua dari agama. Bangsa Arab semua ritual keagamaan di zaman tersebut adalah termasuk kesirikan dan penyembahan terhadap berhala, keyakinan terhadap khayalan dan hurafat. Begitulah agama mayoritas bangsa Arab sebelum itu. Sudah ada agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sabi'ah yang masuk ke dalam masyarakat Arab. Orang-orang Yahudi mempunyai dua latar belakang, sehingga mereka berada di Jazirah Arab, yang setidaknya digambarkan dalam dua hal. Berikut satu. Kepindahan mereka pada masa penaklukan bangsa Babylon dan Asyur di Palestina, yang mengakibatkan tekanan terhadap orang-orang Yahudi, penghancuran negeri mereka, dan pemusnahan mereka di tangan Nebukadnezar pada tahun 587 sebelum Masehi. Di antara mereka, banyak yang ditawan dan dibawa ke Babilonia. Sebagian di antara mereka juga ada yang meninggalkan Palestina dan pindah ke Hijaz. Mereka menempati Hijaz bagian utara, menurut Kalbu Jazirah Arab, halaman 151. 2. Dimulai dari pencaplokan bangsa Romawi terhadap Palestina pada tahun 70 Masehi, yang disertai dengan tekanan terhadap orang-orang Yahudi dan penghancuran haikal-haikal atau kuil mereka, sehingga kabilah-kabilah mereka berpindah ke Hijaz, lalu menetap di Yasrib, Khaybar, dan Taima. Di sana mereka mendirikan perkampungan Yahudi dan benteng pertahanan. Maka agama Yahudi menyebar di sebagian masyarakat Arab melalui para imigran Yahudi tersebut. Mereka selanjutnya memiliki beberapa peran yang bisa dicatat dari beberapa peristiwa yang bersifat politis sebelum munculnya Islam. Saat Islam datang, kabilah-kabilah Yahudi yang terkenal adalah Yahudi Khaybar, Bani Nadir. Dalam Wafa'ul Wafa, halaman 116, bahwa jumlah kabilah Yahudi saat itu lebih dari 20. Ibid. Agama Yahudi masuk ke Yaman karena dibawa oleh penjual jerami, yang berarti nama Abu Karb, titik awal. Mulanya dia pergi untuk berperang ke Yasrib dan memeluk agama Yahudi di sana. Sepulangnya dari Yasrib ke Yaman, dia membawa dua pemuka Yahudi dari Bani Quraizah, sehingga agama Yahudi menyebar di sana. Setelah meninggal dunia dan digantikan anaknya Yusuf Zunuwas, dia memerangi orang-orang Kristen dan penduduk Najran dan memaksa mereka untuk masuk agama Yahudi. Karena mereka menolaknya, maka dia menggali parit dan membakar mereka di dalam parit itu. Tak seorang pun yang tersisa, laki-laki maupun wanita, tua maupun muda. Ada yang mengisahkan bahwa korban yang dibunuhnya mencapai 20 sampai 40 ribu. Peristiwa ini terjadi pada bulan Oktober 523 Masehi. Menurut Al-Quran 5297 sampai 298 dan Ibnu Hisham 1 Saisyataku 1111. Al-Quran telah memuat sebagian bisa ini di dalam surat Al-Buruj. Sementara itu, agama Nasrani masuk ke Jazirah Arab melalui pendudukan orang-orang Habasyah dan Romawi. Pendudukan orang-orang Habasyah yang pertama kali di Aman pada tahun 340 Masehi dan terus berlanjut hingga tahun 378 Masehi. Tafhimul Quran 5/5297. Pada masa itu misionaris Nasrani menyelusup ke berbagai tempat di Yaman. Tak lama kemudian ada seorang yang zuhud, yang doanya senantiasa dikabulkan dan memiliki karomah datang ke Najran. Dia mengajak penduduk Najran untuk memeluk agama Nasrani. Mereka melihat garis-garis kejujuran dirinya dan kebenaran agamanya. Oleh karena itu mereka memenuhi ajakannya untuk memeluk agama Nasrani. Maka dari itu, agama Nasrani berkembang pesat dan sangat maju karena semangatnya. Dalam menyebarkan agama ini, Abraham membangun gereja di Yaman yang dinamakan Ka'bah. Yaman, dia menginginkan agar semua bangsa Arab berhaji ke gereja ini dan hendak menghancurkan Baitullah di Makkah. Namun Allah membinasakannya. Bangsa Arab yang memeluk agama Nasrani adalah dari suku-suku Ghassan, kabilah-kabilah Taglib, Thayyidan yang berdekatan dengan bangsa Romawi. Adapun agama Majusi lebih banyak berkembang di kalangan bangsa Arab yang berdekatan dengan orang-orang Persia. Agama ini juga pernah berkembang di kalangan orang-orang Arab Irak, Bahrain dan wilayah-wilayah di pesisir Teluk Arab. Ada pula penduduk Yaman yang memeluk agama Majusi karena bangsa Arab menduduki Yaman. Sementara itu, Syabi'ah, menurut beberapa kisah tentang tatanan yang berkembang, yang dianggap sebagai agama kaum Ibrahim Chaldean, banyak penduduk Jam dan Yaman pada masa dahulu yang memeluk agama ini. Setelah kedatangan beberapa agama baru seperti agama Yahudi dan Nasrani, agama Sabi'aku mulai kehilangan eksistensinya dan surut, namun sisa-sisa penganutnya tetap ada dan bercampur dengan penganut agama Majusi atau yang berdampingan dengan mereka di pemukiman masyarakat Arab di Irak dan di pinggiran Teluk Arab. Tharik Ardil Quran 2293 sampai 208. Seperti itulah agama-agama yang ada pada saat kedatangan Islam.
Namun agama-agama itu sudah banyak disusupi penyimpangan dan hal-hal yang merusak orang-orang musyrik yang mengaku berada pada agama Ibrahim. Keadaannya sangat jauh dari perintah dan larangan syariat Ibrahim. Mereka mengabaikan tuntunan-tuntunan tentang akhlak yang mulia. Kedurhakaan mereka tak terhitung banyaknya. Dan seiring berjalannya, waktu mereka berubah menjadi penyembah berhala, pagan. Dengan tradisi dan kebiasaan yang menggambarkan beberapa macam hurafat dan kehidupan agama, kemudian berimbas terhadap kehidupan sosial serta politik. Adapun orang-orang Yahudi telah menjelma sebagai orang-orang yang angkuh dan sombong layaknya iblis. Pemerintah pemimpin mereka menjadi sesembahan selain Allah. Para pemimpin itulah yang memutuskan hukum di antara manusia dan mengkorek-korek kesalahan mereka, bahkan sampai kepada urusan yang masih terbetik di dalam hati dan belum ucapkan. Ambisi mereka hanya satu, mendapatkan kekayaan dan kedudukan, sekalipun berakibat musnahnya agama dan menyebabkan kekufuran serta pengabaian terhadap ajaran-ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah dianjurkan bagi semua orang yang menyucikannya. Agama Nasrani sendiri berubah menjadi agama paganisme yang sulit dipahami dan menimbulkan pencampuradukan antara Allah dan manusia. Kalaupun ada bangsa Arab yang memeluk agama ini, tidak ada pengaruh yang berarti, karena ajaran-ajarannya jauh dari model kehidupan yang mereka jalani dan yang tidak mungkin mereka tinggalkan. Semua agama bangsa Arab pada waktu itu, keadaan para pemeluknya sama dengan orang-orang yang musyrik. Hati, kepercayaan, tradisi, dan kebiasaan mereka hampir serupa. Wallahu a'lam bissawab.